Halo rekan-rekan, ketemu lagi dengan saya Vandana dan pada kesempatan kali ini saya akan kembali berbagi tentang buku kepada rekan-rekan semua di review buku season 2 kali ini. Di season 2 ini saya akan membahas buku yang mungkin rekan-rekan sudah familiar dan mungkin rekan-rekan sudah sering baca gitu ya. Karena ini bukunya sudah lama banget tapi beberapa kali diperbarui karena memang sampai saat ini isinya masih sangat relevan dengan kehidupan kita sehari-hari. Bukunya judulnya seperti yang rekan-rekan bisa lihat yaitu Outlier atau Rahasia di Balik Kesuksesan. Jadi bagi rekan-rekan yang mungkin merasa kayaknya saya tuh kok kayaknya susah untuk bisa sukses ya. Gimana sih caranya biar saya tuh bisa sukses? Nah, buku ini dapat menjadi salah satu referensi yang tepat karena nanti di dalamnya akan dibahas banyak hal kaitannya dengan langkah-langkah, teknik, dan juga strategi untuk kita bisa sukses. Dan untuk itu nggak usah lama-lama, yuk kita mulai pembahasan buku kita kali ini. Bukunya ditulis oleh Malcolm Gladwell. Ini memang penulis yang cukup terkemuka dan buku-bukunya bestseller gitu ya. Dia sudah nulis di The New Yorker itu mulai tahun 1996. Dia sudah nulis banyak buku bestseller seperti misalkan Blink, What the Dog Saw, dan juga Outlier yang saat ini rekan-rekan lihat gitu ya. Tapi juga ada juga buku yang cukup menarik juga triloginya, itu ada namanya Tipping Point. Ini buku-bukunya semuanya bestseller termasuk buku Outlier ini yang kali ini akan kita bahas lebih detail gitu ya. Buku ini tentang apa sih bagi rekan-rekan yang mungkin penasaran? Sebenarnya buku ini sudah sempat saya singgung di awal tadi, itu membahas tentang kesuksesan yang diraih oleh tokoh-tokoh terkemuka. Gitu ya. Selama ini mungkin kita tahu bahwa oh si A sukses, si A berhasil gitu ya. Tapi kita nggak benar-benar tahu kenapa mereka bisa berhasil, apa yang terjadi dalam kehidupan mereka ketika berhasil, pengalaman apa yang mereka dapatkan, ketika kecil mereka seperti apa. Nah, buku ini coba untuk mengulik-ulik itu, menggali lebih dalam masa lalu dari tokoh-tokoh sukses terkemuka di bidangnya masing-masing. Seperti contoh misalkan akan dibahas tentang Bill Gates, ya mungkin siapa sih yang nggak tahu Bill Gates, dan di buku ini akan juga dibahas Bill Gates gitu, yang dia nggak cuman pintar sebenarnya, karena kalau berbicara di buku Outlier ini nggak hanya tentang kepintaran, tapi bagaimana proses yang dia lalui di dalam kehidupannya. Dan selain juga Bill Gates juga ada The Beatles. Orang tahu The Beatles ya karena kemampuannya oke. Padahal kalau kemudian kita mengamati sejarah dari The Beatles yang dibahas di buku ini juga gitu ya. The Beatles itu sebelum sukses seperti saat ini, dia harus mengisi gitu ya. Selama 8 jam sehari dia mengisi sebuah kafe di Hamburg selama hampir 3 sampai 5 tahun sebelum akhirnya terkenal. Artinya apa? Mereka itu nggak tiba-tiba karena mereka keren aja karena kece aja tiba-tiba sukses, tapi itu adalah hasil dari proses, dan pesan inilah yang mau disampaikan di Outlier. Nah, mungkin rekan-rekan tadi sempat penasaran, tadi kan saya bahas tentang Bill Gates, bagaimana Bill Gates bisa sesukses ini gitu ya. Dibahas di buku ini sebelum Bill Gates akhirnya kemudian dia membikin gitu ya Microsoft bersama dengan Paul Allen. Proses untuk dia bikinnya ini sudah panjang, jadi memang sejak dulu Bill Gates itu sudah punya ketertarikan dengan dunia komputer dan sebagainya. Permasalahannya adalah ketika itu komputer itu masih sangat jarang dan susah dapatkan. Dan Bill Gates pun ketika itu belum mampu, belum sanggup untuk kemudian membeli komputer. Kenapa? Ya karena komputer zaman dulu itu sangat mahal sekali dan hanya lembaga-lembaga tertentu. Lantas apa yang perlu dilakukan Bill Gates untuk dia bisa menggunakan dan mengakses untuk menambah jam terbangnya gitu ya. Karena kalau kita berbicara Outlier itu katanya orang akan jadi ahli itu selama, kalau misalkan dia sudah melakukan sesuatu selama 10.000 jam. Gimana caranya Bill Gates mencapai 10.000 jamnya? Di buku ini dibahas bahwa memang sebelum Bill Gates itu akhirnya bisa memutuskan untuk mengembangkan Microsoft, bikin Microsoft, dia itu mengelola proyek-proyek kecil dulu, yang proyek-proyek kecil itu nggak semuanya dibayar. Ada yang kemudian ketika misalkan dia membantu proyek itu di perusahaan yang cukup terkenal gitu di Amerika, Bill Gates akan punya kemampuan akses untuk bisa mengulik-ngulik atau bisa melihat komputer, bisa meneliti komputer terlebih dalam. Karena kebetulan ada perusahaan-perusahaan yang sudah punya gitu ya, perusahaan besar, dan dia butuh kemampuan Bill Gates, maka ya kalau Bill Gates bersedia membuatkan aplikasi untuk dia ketika itu gitu ya, maka Bill Gates akan diberikan akses terhadap komputernya. Dan karena Bill Gates memang rasa ingin tahunya sangat tinggi, maka kemudian dia mengiyakan tawaran itu dengan kompensasi, ya dia mendapatkan kesempatan untuk eksplorasi tentang komputer. Dan ini dilakukan bertahun-tahun.
jauh sebelum Microsoft kemudian akhirnya dibangun. Artinya apa? Sebelum kemudian Microsoft ini dibangun, Bill Gates sudah membangun jam terbangnya. Dia memegang banyak proyek-proyek terkenal gitu ya, yang cukup terkemuka, sehingga akhirnya kemampuannya terasah, dan dari situlah dia punya kepercayaan diri untuk membangun Microsoft sehingga seperti saat ini. Nah, ini yang dibahas di buku ini juga tentang Outlier. Gambaran isi bukunya ada 3 poin penting sebenarnya yang dibahas. Yang pertama adalah tentang kaidah 1000 jam. Ini tadi sudah sempat saya bahas ketika bahas tentang Bill Gates, bahwa memang ya konon katanya kalau kita mau sukses, mau berhasil ya harus melakukan itu selama 10.000 jam. Nanti kita akan bahas seperti apa itu. Yang kedua adalah dibahas juga di buku ini, permasalahan apa sih yang kemudian dihadapi itu oleh orang-orang yang jenius. Karena konon katanya masih banyak orang yakin bahwa orang pintar itu pasti akan sukses. Apakah seperti itu? Nanti akan dibahas di bagian kedua. Dan di bagian ketiga juga dibahas tentang 3 pelajaran dari Joe Flom. Ini adalah seorang lulusan dari Harvard Law School yang kemudian akhirnya memutuskan untuk membangun bisnis kantor pengacara. Nanti akan dibahas gimana tuh kaitannya dengan dia membangun kesuksesannya. Dan untuk itu kita bahas dulu yang pertama, tentang kaidah 1000 jam. Ini memang kaidah yang akhirnya populer gitu ya, banyak orang yang akhirnya menggunakan. Ya kalau mau berhasil, mau jadi orang ahli, mau jadi orang master ya harus pakai kaidah 1000 jam. Nah, di buku ini, di bagian ini lebih tepatnya itu dibahas tentang, di awal-awal itu ada perdebatan hangat di kalangan psikolog tentang apakah ada yang disebut bakat bawaan, dan apakah kalau orang itu punya bakat bawaan akan otomatis sukses. Jawabannya adalah ya, ada hubungannya dengan bakat bawaan, tapi tidak selalu. Maksudnya apa gitu ya? Artinya bisa jadi sukses, tapi bisa jadi orang yang cerdas, orang yang pinter, itu bisa jadi juga nggak sukses. Kok bisa seperti itu? Nah, ini selaras dengan penelitian yang dilakukan sama Anders Ericsson di Akademi Musik Elite di Jerman tahun 1990. Dia itu membuat kelompok-kelompok gitu. Jadi murid siswa musiknya itu dikelompokkan. Yang pertama adalah yang disebut jenius, yang dianggap punya bakat itu, yang nanti akan menjadi pemain-pemain top, itu dikumpulkan di satu kelas. Kelas kedua itu adalah orang-orang yang punya potensi untuk menjadi pemain musik profesional, artinya nilai-nilainya juga cukup oke, cukup baik. Itu kelas kedua. Dan kelas ketiga adalah orang-orang atau anak-anak yang itu dianggap nggak akan bisa sekeren di kelas A dan kelas B tadi, tapi mereka ya mungkin akan bisa karena mereka dari keluarga yang mungkin kurang dan sebagainya, sehingga dianggapnya nggak akan sekeren dan kemampuannya nggak sebagus dari kelas A dan kelas B. Jadi ini yang paling mau main musik, sekedar main musik aja gitu, dikumpulkan dan kemudian dilatih dengan metode sama, cara sama dan sebagainya, dan kemudian dinilai 5-10 tahun kemudian bagaimana, apakah mereka sukses seperti apa dan lainnya. Dan menariknya adalah ternyata dari hasil riset itu tidak ditemukan perbedaan signifikan antara siswa di kelas A, B, atau C. Jadi yang top-top ini dikumpulkan, yang kelas B, yang profesional, yang oke, cukup baik nilainya dikumpulkan, dan yang menengah ke bawah atau yang ke bawah ini, strata ekonominya ke bawah ini, tidak ditemukan perbedaan signifikan. Artinya apa? Ya ketiga-tiga kelas ini sama-sama memiliki peluang untuk sukses. Kenapa seperti itu? Karena memang ternyata ditemukan bahwa kecerdasan atau kepintaran itu hanya berlaku setelah kita sampai di standar tertentu atau di suatu kelas tertentu atau lembaga tertentu. Nah, setelah kemudian kita masuk gitu ya, setelah kemudian kita masuk di sebuah lembaga, misalkan contoh kampus lah, misalkan ada orang yang pintar banget, ada yang sedang-sedang, ada yang nggak terlalu pintar. Itu cuman digunakan kecerdasan itu sampai pada saat mereka seleksi masuk awal. Tapi setelah mereka masuk di lembaga atau sekolah yang itu bagus, keren itu, selanjutnya itu sudah tidak bergantung pada kecerdasan mereka. Tapi yang disebut di sini adalah tergantung dari kerja keras mereka dalam menjalani prosesnya. Artinya apa? Ya misalkan dia berbakat banget, dia masuk di sekolah atau lembaga yang sama, akademi musik yang sama, dengan orang yang biasa-biasa aja atau bahkan kurang, berhasil masuk di sekolah elit itu. Nah, ketika sudah sama-sama masuk, maka kecerdasan itu sudah tidak berlaku. Tergantung dari bagaimana mereka bersedia bekerja keras, bagaimana mereka bersedia melatih diri. Karena di riset ini kemudian juga ditemukan orang-orang yang punya bakat keren-keren itu, lama-kelamaan akhirnya mereka itu
mengurangi jam latihan mereka yang lalu 5 jam jadi 4 jam jadi 3 jam sehari. Sedangkan orang-orang yang profesional ataupun orang-orang yang kurang ini, kecerdasannya dianggap kurang ini, itu mereka punya kecenderungan mereka menambah jam latihan mereka, dan ternyata itu yang membuat mereka berhasil karena mereka menambah jam latihan mereka, awalnya 5 jam jadi 6 jam bahkan bisa jadi 7 jam seharinya. Maka dari penelitian ini atau analisa ini, kecerdasan itu tidak menentukan kesuksesan kita, tapi bagaimana kita berproses, bagaimana kita melatih diri, bagaimana kita meningkatkan kapasitas diri kita dengan terus berlatih. Itu yang dibahas di bagian pertama itu. Nah, setelah itu di bagian kedua juga dibahas tentang permasalahan dengan orang jenius. Nah, di sini itu dibahas analisa yang sama yang dilakukan oleh University of Michigan, kampus yang berbeda gitu, tentang bagaimana keadaan mahasiswa minoritas di sekolah hukum setelah mereka lulus. Jadi ternyata namanya sekolah hukum itu ada beberapa golongan-golongan minoritas gitu ya. Ada golongan-golongan yang ya jumlahnya nggak banyak, dan itu diteliti bagaimana setelah mereka lulus. Hasil penelitiannya menarik. Karena ternyata dari penelitian itu, untuk bisa sukses ditemukan bahwa butuh kreativitas. Artinya orang-orang yang ditemukan sukses, berhasil di bidangnya setelah mereka lulus kuliah dan bekerja, itu adalah orang-orang yang kreatif. Dan mahasiswa-mahasiswa yang justru IQ-nya tinggi, itu cenderung kurang kreatif ketika mereka menyelesaikan permasalahan yang berhubungan dengan masa depan. Kalau di buku ini dibahas tentang menggunakan analogi dari dua orang itu yang IQ-nya biasa-biasa aja gitu, sama-sama Universitas Michigan, tapi ada juga yang IQ-nya sangat tinggi dengan pertanyaan apa yang bisa dilakukan dengan sebuah batu. Dan ternyata mahasiswa yang IQ-nya tinggi hanya bisa menjawab 3 atau 4 kali atau bahkan 5 kegunaan dari batu. Tapi mahasiswa yang IQ-nya nggak terlalu tinggi justru lebih kreatif. Batu ini bisa dipakai digunakan untuk banyak hal, bisa jumlah 15-20 fungsi. Artinya apa? Kadang IQ tinggi membuat kita membatasi diri kita untuk kita melihat di masa depan. Bagaimana kita berpikir kreatif untuk menyelesaikan masalah di masa depan. Maka untuk bisa sukses kan nggak selalu butuh kepintaran, tapi kadang kita butuh kreativitas. Itu kenapa ya orang-orang minoritas ini atau yang nggak terlalu IQ-nya nggak terlalu tinggi ini akhirnya tetap bisa sukses. Kenapa? Karena mereka lebih kreatif dibanding rekan-rekannya yang IQ-nya tinggi tadi itu. Dan terakhir, di bagian buku ini juga dibahas tentang 3 pelajaran dari Joe Flom. Joe Flom itu adalah seorang lulusan dari Harvard Law School yang ceritanya dia ngelamar di perusahaan manapun ya yang berhubungan dengan pengacara, itu tidak diterima karena dia minoritas, dia satu etnis tertentu yang itu ketika itu di tahun itu belum diterima, sehingga akhirnya dia nggak diterima, yang akhirnya membuat dia mendirikan firma hukum. Jadi dia terpaksa karena nggak diterima, dan beberapa rekan-rekannya akhirnya membuat kantor hukum dengan beberapa rekan-rekannya. Dan menariknya adalah Joe Flom ini akhirnya sangat sukses. Yang awalnya dia punya cuma 5-10 karyawan, sekarang ribuan karyawan di 30 negara. Nah, di buku ini dibahas gimana caranya Joe Flom itu bisa sukses dalam membangun bisnisnya, terutama firma hukumnya. Nah, ada 3 hal dari Joe Flom ini yang membuat dia bisa sukses. Yang pertama adalah dunianya, generasinya, dan juga sejarah keluarga. Terkait dunia ini tadi sudah nyambung dengan yang pertama, yaitu mereka itu mereka itu dididik di Harvard Law School. Dunianya itu memang dunianya sudah cukup oke. Mereka berhasil masuk di satu kampus yang itu bergengsi dan berkualitas. Artinya mereka ya oke, meskipun nggak pintar-pintar banget, nggak cerdas-cerdas banget secara IQ. Yang kedua adalah generasi. Ini berhubungan dengan generasi kapan mereka lahir. Karena ternyata kesuksesan kesuksesan tokoh itu juga ditentukan dari generasi kapan mereka lahir. Loh, emang apa hubungannya dengan tanggal lahir? Nah, tadi kita membahas kaitannya dengan untuk bisa sukses itu ya harus 10.000 jam. Nah, ada kecenderungan orang-orang membangun karir, lulus kuliah di tempat sama, sehingga akhirnya ada kecenderungan sama ketika mereka membangun kapabilitas mereka. Jadi rata-rata orang-orang itu tuh untuk capai 10.000 jam itu bisa makan waktu 7-8 tahun, dan otomatis orang-orang yang sukses ini ketika diteliti tahun lahirnya itu mirip-mirip aja, karena mereka secara umum bagaimana mereka melatih diri waktunya sama. Itu yang pertama, itu kaitannya dengan generasi, dan atau bisa juga kaitannya dengan tren terkini. Bill Gates ketika dulu
awal dia suka dengan komputer, dia belum membayangkan bahwa komputer akan seperti saat ini. Tapi kebetulan dia membangun keahlian dia di situ. Dia membantu perusahaan-perusahaan besar untuk membuat software dan lainnya. Sehingga akhirnya apa? Sehingga akhirnya dia punya keahlian di situ. Dan tanpa disangka ketika dia mendirikan Microsoft, internet booming. Nah, ini yang dibilang generasi asnya apa? Momentumnya pas antara keahlian dia dengan kebutuhan industri. Jadi momentumnya pas, ini akhirnya bikin sukses. Dan yang ketiga adalah sejarah keluarga. Di sini diceritakan, diteliti banget sejarah dari masing-masing keluarga, dari Jovlom, kemudian dari partner-partnernya dan lainnya yang sukses ini. Dan ternyata kebanyakan dari mereka itu lahir dari keluarga yang penuh keterbatasan, penuh hambatan, dan penuh tantangan. Sehingga apa? Lingkungan keluarga mereka sudah mendidik mereka untuk bekerja keras. Keluarga mereka mendidik mereka untuk terus berproses. Dan inilah yang akhirnya membuat mereka, dalam diri mereka, mereka terus berproses dan terus improve untuk melatih diri mereka sehingga mereka akhirnya bisa sukses. Secara umum, buku ini pas untuk dibaca bagi rekan-rekan yang kok saya tuh sudah kerja tapi kok kayaknya susah banget buat sukses, atau rekan-rekan yang ingin dapat insight gimana sih caranya biar saya itu bisa mulai bangun kesuksesan di karir ataupun di pekerjaan saya. Nah, ini pas untuk rekan-rekan semua. Kenapa seperti itu? Karena buku Outlier ini memang di bagian akhirnya membahas tentang outlier itu adalah tentang mereka yang telah diberikan serangkaian kesempatan dan mereka yang memiliki kekuatan dan kegigihan untuk meraihnya. Ini yang menjadi intisari buku ini. Artinya apa? Bagi rekan-rekan yang mungkin saat ini sedang berusaha mengejar sukses tapi masih gagal, menurut Outlier, orang-orang yang sukses itu adalah orang-orang yang mendapatkan kesempatan dan gigih untuk meraih kesempatan itu. Jadi ketika rekan-rekan saat ini sukses, belum sukses gitu ya, bisa jadi itu karena teman-teman belum ada kesempatannya. Ciptakan kesempatannya. Networking itu salah satu cara buat kita juga mendapatkan kesempatan untuk kita improve, untuk kita belajar dan lain-lain. Dan jangan lupa untuk juga menemukan mentor. Karena untuk kita bisa berhasil, untuk kita bisa melatih diri, kita perlu melatih diri dengan terukur dan itu jelas arahnya kemana, dan untuk itu kita membutuhkan yang namanya mentor. Semoga review buku kali ini bisa membantu rekan-rekan semua untuk lebih semangat dalam menggapai kesuksesan masing-masing, dan sampai ketemu di review buku selanjutnya.